Maka kenalilah nama-nama Rasulullah. Ada nama-nama yang diriwayatkan, ada nama-nama yang dimakrifatkan. Nama-nama yang diriwayatkan banyak sekali. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hablahi alladhi arsala ilayna sayyidana Muhammad wal hablahi alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hablahi alladhi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sadiqul wa'dil amin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah karena rahmatnya, kudrat iradatnya kita dikumpulkan di malam yang berkah ini. Semuanya berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya. Kerasulan sudah berakhir, tapi nubuat diwariskan kepada ahlinya. Maka disebutlah orang-orang yang mengenal Allah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, surat Fatir. Yang takut kepada Allah, yang kenal Allah. Terjemahan di Kementerian Agama, yang takut, yang hanya takut. Tapi kalau terjemahan lainnya, yang mengenal jalalnya Allah hanyalah ulama. Itulah khasyah. Khasyah itu rasa segen, rasa diperhatikan, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yakhsha. Makanya di Quran ada kata ulama, ada kata aulia. Kalau ulama yakhsha, tapi kalau aulia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apa perbedaannya? Kalau ulama mengenal Allah dengan bab jalal, ketegasan Allah, keperkasaan Allah, maka yang ada pada ulama, betul ulama ini kadang-kadang suka menakut-nakuti umat. Udah ditakut-takuti belum hari ini? Nazira, itu tugas ulama. Emang harus begitu, tugas ulama. Tapi kalau aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau para aulia di kolbunya tidak ada lagi kegelisahan, kegundahan, tidak ada lagi kesedihan apapun yang dialaminya. Kenapa? Mereka mengenal Allah lewat bab jamal, bab mahabbah, bab cinta. Dan semoga kita yang hadir malam ini berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Al-Banjari dan Tuan Guru Syekh Jumeri Dahri, Allah jadikan orang yang kenal Allah melalui jalal dan jamalnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya jamal, jalal juga perlu. Tidak hanya jalal, jamal juga perlu. Dan yang saya hormati para umara, para ulama. Ternyata di samping saya ada tetangga, Ustadz Kiai Muhammad Ihsan, sahih Ustaz? Al-Falimbani ya. Kalau saya Al-Fadani Ustaz. Kalau yang gondrong mana nih Ustaz? Al-Jawi. Kalau ja-nya bacanya Al-Jawi gitu ya. Kalau Abah maunya Al-Banjari aja Pak. Atau Al-Kutayi tadi. Atau tadi itu sanga-sanga apa? Amosi.
Maaf ya Abah ya. Syukran kepada Majelis Nasyid Burdah Al-Badr ya. Al-Badr, namanya ngeri kali itu ya. Itu namanya berat itu. Ya, itu nama lengkap itu. Itu nama Rasulullah Al-Badr. Nama Rasulullah itu Al-Qamar. Maka kalau ahli tafsir disebutkan tentang ayat-ayat sumpah Allah kepada matahari dan bulan, wasyamsi wa, gimana ayatnya? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kalau ahlul haqiqah mengatakan asyams, syamsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal qamar, qamaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya syair qamarun, benar. Siapakah qamarun di situ? Qamar berarti rembulan. Jika cahayanya penuh bernama Badr, tala'al badru alaina. Jika telah terbit bulan purnama, maka bintang-bintang semuanya sirna. Jika telah terbit sang Nabi baginda, maka nur para nabi pun ikut dalam nurnya. Itu para nabi Allah hidupkan, lalu diizinkan Allah menjadi umatnya seketika dengan menjadi makmumnya Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamnya. Itu yang dibaca pada tarhim ya. Tarhim masih ada di sini. Sebelum azan, salatu wassalamu alaik gitu ya. Masih. Apa bid'ah? Ya salam. Mukelu bid'ah kata orang Betawi. Maka laulahu ma'arafna Allah wa ma'arafna as-salah wa ma'arafna az-zakah wa ma'arafna al-umrah wa ma'arafna al-hajj. Kalau bukan karena sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gak kenal Allah, tidak tahu cara mengingat Allah, tidak mungkin berkumpul malam ini. Satu kali ada seorang Arab Badui datang, hadisnya sahih, datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku betul-betul cinta kepadamu, sehingga ketika aku pulang, aku tidak sabar untuk bertemu engkau kembali. Tapi ya Rasulullah, yang aku khawatirkan cuma satu, jika aku mati, engkau pun pergi, engkau dikumpulkan bersama para nabi, sedangkan aku, siapalah aku, orang Badui. Apa kata Nabi? Tidak usah khawatir wahai sahabatku, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama zat orang yang engkau cintai. Wa idza ahabba ahadan aktsara dzikrahu, ciri-ciri orang cinta sering ingat dia. Benar. Yang paling sering kita ingat siapa? Pasangan fisik. Kita kurang mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak ada yang tahu wajahnya kecuali para sahabat. Sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in terus sampai kepada imam-imam dan guru-guru kita hari ini. Tapi tenang saja, ruh kita tidak pernah lupa ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa ia mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam alam bawah sadarnya atau mimpi, dia betul-betul melihat akanku. Nanti di alam kubur, Allah menyuruh malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Tanya itu orang yang mati, siapakah Rabbmu? Yang ditunjukkan satu wajah. Ditanya, tahukah engkau siapakah yang punya wajah ini? Ada yang mengatakan, oh saya dengar dia itu dulu nabinya orang Arab, nabinya orang Islam, macam-macam. Ada yang mengatakan la arifu, yang mengatakan tidak kenal, prak kepalanya.
Padahal kita belum bertemu Rasulullah. Lalu apa modalnya? Maka siapa yang dulu pernah melihat Nabi di alam arwah, pasti ketika masuk ke alam dunia, dia akan rindu jika disebut sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah ngumpul-ngumpul seperti ini di sana. Cuma bedanya dulu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Itulah sebabnya tidak ada ikhtilaf, tidaklah bertentangan kalau disebut Rasulullah Abul Arwah, bapaknya ruh. Sedangkan ayat yang dibaca tadi, tidaklah Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum, ayah seseorang laki-laki di antara kamu. Disebutkan jenis gendernya, jenis kelaminnya laki-laki. Sedangkan ruh tidak laki, tidak perempuan. Maka di kitab-kitab maulid disebutkan Rasulullah Abul Arwah, betul, Al-Ab Al-Akbar, benar nggak? Ini modal kita, modal cinta. Mungkinkah cinta tanpa kenal? Mungkinkah cinta tanpa kenal? Tidak mungkin. Bagaimana mau mencintai kita tidak kenal? Bagaimana mau menyembah Allah jika kita tidak kenal? Apa yang disembah? Sembah batu, sembah Hajar Aswad, sembah batanya orang Mekah? Bukan. Kita tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Bahkan kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyembah Allah yang disembah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ada muncul satu kaidah. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Tapi sampai di masa Ibn Arabi, Imam Ibn Arabi sering rohaninya bertemu rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ahli hadis. Meskipun ini bukan hadis, beliau kemudian secara rohani bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahai baginda Rasulullah, kami belajar hadis. Kata ahli hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukanlah hadis. Bagaimanakah menurutmu wahai baginda? Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalami, itu kalamku. Semenjak saat itu Imam Ibn Arabi yang ahli hadis tidak berani lagi mengatakan berkata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, tapi selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ahli hadis ini disebut hadis palsu, tapi bagi ahli rohani mereka punya istilah sendiri, mereka punya adab sendiri. Ini juga disebut dengan hadis ruhiyah atau hadis manamiyah. Bukan hadis Nabi, tapi cukup disebut hadis ruhiyah atau hadis manamiyah. Hadis-hadis lewat alam rohani. Hadis-hadis begini tidak ada unsur syariatnya. Dia hanya berbicara bab hakikat. Syariat telah sempurna, tidak akan ada perubahan sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ilmu hakikat, Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan itu akan terus berkembang di kolbu para ulama. Turun semuanya di kolbu Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian bagi-bagi kepada para sahabat. Kata Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, aku diajarkan dua wi'a'ain, dua karung, dua kantong ilmu. Satu kantong aku bagi, yang satu lagi jika aku bagi, aku akan dikafirkan lalu akan dibunuh oleh sebagian orang. Begitu juga kata Abdullah bin Abbas, begitu juga kata zuriat Sayyidina Ali. Tapi kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam yang muncul di abad ketiga dan awal keempat Hijriah, ilmu ini akan berkembang terus. Iman kita, kemampuan kita menjalankan syariat tidak ada yang sehebat para sahabat. Maka tidak ada iman kita setinggi Jibril. Bahkan sahabat yang paling lemah imannya, iman kita tidak ada yang setinggi mereka. Tapi kalau pengetahuan, Allah bagikan lebih banyak di masa ini. Makanya sahabat
Kalau hidup sekarang dikasih smartphone bingung. Benar nggak? Dulu Imam Bukhari cari satu hadis sebulan. Sekarang cari satu hadis, buka dari Play Store dapat satu kitab. Benar. Ini bukti bahwa knowledge, keilmuan, ilmu dibuka di akhir zaman. Jika ilmu rohani tetap kita tutup, kapan lagi umat akan dewasa? Nanti umat akan menyembah Allah pakai transaksi. Ya Allah, saya sholat pengen bisa banyak rezeki. Sholat duha supaya rezekinya nempel. Baca sholawat supaya jomblo jadi ganti status. Itu nyembah Allah dengan transaksi. Belum menyembah Allah sebenar-benarnya ibadah. Nyembah Allahnya masih bersyarat, sedangkan Allah memberi kita tanpa syarat. Kapan kita menyembahnya tanpa syarat? Kalau sudah kenal kepada Allah. Maka kalam yang disebut Imam Ibn Arabi tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa makna ringkasnya? Ini maknanya panjang. Ayahanda sudah lebih faham daripada saya, karena beliau secara umur jauh lebih daripada saya. Ya. Abah dulu ngaji begini tahun berapa, Bah? 20 tahun yang lalu. Saya masih main pasir, guling-guling, ya. Ketemu ada hujan, mandi nggak pakai celana, tuh ya. Dulu, zaman-zaman dulu. Ada yang sama dengan saya nggak dulu? Ketemu kali, itu copot semua pakaian tuh. Zaman-zaman beliau sudah mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Namun karena diberi mandat oleh beliau untuk menjelaskannya, saya minta izin kepada Allah dan Rasulullah dan ruhani para aulia. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal bahwa dirinya bersumber dari sang diri, yaitu Nabi Yuna Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad arafa rabbahu, niscaya dia telah kenal Rabbnya. Karena yang pernah bertemu Allah di alam semesta ini cuma satu sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa meminta, arini ya Rabb, tampakkan dirimu kepadaku. Lalu Allah menampakkan hanya sekelibat cahaya kepada Tur Sina. Tur Sina hancur, Sayyidina Musa pingsan. Tidak diizinkan memandang secara zahir, hanya diizinkan memandang secara batin. Sayyidina Adam ketika memandang ke aras hanya diizinkan memandang nama-nama. Sayyidina Ibrahim diizinkan memandang sifat-sifat. Begitulah para nabi, nama, sifat, af'al diizinkan semua memandang. Tetapi langsung terhubung kepada sang pemilik zat wajibul wujud hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang suka saya sebutkan di musim Maulid mengenai maqam Sayyidina Jibril dan bedanya dengan maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengira Sayyidina Jibril yang lebih tinggi. Tidak. Sayyidina Jibril pengemban, pembawa risalah dari Lauh Mahfuz ke bumi, tapi tidak pernah diizinkan menginjak arasnya. Kata Sayyidina Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang Jawa nanyanya gimana? Mas Jibril gitu ya. Nabi Muhammad itu kalau nggak didatengin malaikat Jibril itu marah kekasih. Marahnya kawan. Kau nih nggak datang, nggak usah datang, kira-kira gitu. Pernah suatu kali Sayyidina Jibril tidak turun-turun beberapa bulan. Ketika turun Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kemana aja engkau wahai Jibril? Saking akrabnya Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril. Karena mereka akrab, maka Sayyidina Muhammad SAW nanya-nanya makomnya Sayyidina Jibril.
Kalau orang begini levelnya boleh nanya. Kalau antum jangan tanya su'ul adab. Ya. Apa pertanyaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hei Jibril, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau sudah sampai wusul memandang kepada Rabbmu? Malaikat Jibril ditanya begitu langsung lihat. Ya Muhammad, antara aku dan Allah ada 70.000 hijab cahaya. Kalau iblis, antara dia dan Allah 70.000 hijab kegelapan. Sebelum dia jadi iblis, namanya Azazil. Kalau sekarang nggak tahu udah berapa hijabnya iblis tuh. Hijab itu artinya penghalang. Saya tidak sanggup mata tembus ke belakang tembok, itulah penghalang. Ini disebut hijab. Tapi itu hijab turab, hijab tanah, hijab pasir. Hijab kepada Allah, karena Allah menyebut dirinya nur. Maka Allah membentengi, menghalangi makhluk memandangnya dengan nur itu sendiri. Kata Sayyidina Jibril, 70.000 hijabnya Allah, hijab yang paling rendah. Jika aku mendekatinya, lah taraktu, tubuhku akan terbakar. Sayyidina Jibril punya tubuh? Ada. Sayyidina Muhammad tubuhnya disebut turabi, tini, tanah. Sedangkan Sayyidina Jibril disebut nuri, nurani, tubuh cahaya. Jisim nurani, tubuh cahaya. Tubuh juga, jisim juga, benda juga. Tapi ternyata tubuh sang baginda Nabi Muhammad SAW diizinkan menembus 70.000 hijab cahaya. Sudah terbayang makom Sayyidina Jibril di bawah, jauh di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tinggi Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Jibril baru diizinkan memandang nur Nabi Muhammad ketika diperintahkan bersolawat. Masyhurlah hari ini solawatnya dengan sebutan solawat Jibril. Dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kami, Sayyidina Jibril bersolawat 2000 tahun lamanya. Ada yang sudah berzikir solawat 2000 tahun? Belum ya? Belum. Kayaknya 2 jam pun kaki sudah pegal-pegal ya. 20 menit udah lihat-lihat jam. Ya. Kita nggak sanggup seperti Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, tidak ada satupun sahabat merasa imannya seperti Sayyidina Jibril. Kok ada hari ini orang belajar ilmu hakikat merasa ma'rifatnya lebih tinggi daripada Sayyidina Jibril? Nggak, kita nggak usah ngomong begitu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada namanya hakikat yang dia pelajari itu. Yang kita ambil ini bertentangan dengan syariat yang juga kita amalkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nurullah. Itu baru satu makna. Man arafa ismahu min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa asma Allah. Siapa yang mengenal dirinya dengan nama dirinya, bahwa namanya itu merupakan pecahan dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nama ke-100 di Asmaul Husna. Nama ke-100 itu nama kehambaan kepada Allah. Kita abad yang mana? Abdurrahman kah, Abdul Rahim kah, Abdul Hakim kah? Abad yang mana? Man arafa ismahu min ismi Rasulillah
arafa ismallah. Barangkali itu maknanya. Siapa yang mengenal namanya, di bagian manakah nama dia ada pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf terkaget-kaget melihat sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan seorang anak kepadanya, ternyata itu anaknya sendiri. Anaknya bernama Ibrahim, Sayyid Ibrahim, tufiya, wafat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu melihatnya, "Ma bika ya Rasulullah? Apa-apa ini wahai Rasulullah? Masa Rasul nangis?" Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf tidak pantas Rasulullah nangis. Maka pandangan ini diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang seorang murid berlebihan memandang guru. Apa kata Rasulullah? Hazihi rahmatun wada'aha fi qulubi man sya'a min ibadih. Ini, tangis ini adalah rahmah. Sifat rahmah, nama rahmah yang Allah titipkan, Allah teteskan di kolbu siapapun yang dia kehendaki. Disitulah kemudian Abdurrahman bin Auf menangisi kenapa nur itu tidak ada di kolbunya. Saat dia menangis, barulah nur itu terbit. Maka siapa yang mengenal sifatnya adalah tanazul, adalah turunan pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya siapa yang mengenal kudrat iradatnya adalah pancaran daripada kudrat iradatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tajallinya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengenal, akan tenggelam dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Pusing gak? Nggak? Wah keren, murid abah emang top. Love you ya. Apa? Sarang hiu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali datang seorang Arab Badui lagi kepada Nabi. Tapi Arab Baduinya lain dengan Arab Badui yang pertama. Arab Badui pertama makom mahabbahnya sangat tinggi. Sedangkan Arab Badui ini baru belajar mahabbah, cinta. Datang kepada Nabi, hadisnya sahih riwayat Abu Nuaim, Baihaqi dan lainnya. Kata dia, "Ya Muhammad." Tuh, Badui kan? Maka dulu abah guru sekumpul nggak suka kalau ada orang manggil nama Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Sesekali boleh dalam syair, dalam ungkapan salawat umum, tapi dalam menghikayatkan pakaikan Sayyidina atau Maulana atau Habibna atau Nabiyuna. Adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Arab Badui ini? "Ya Muhammad, apa bukti jika engkau seorang Nabi Allah?" Minta bukti dia. Maka yang suka minta bukti, Badui ente ya. Orang kampung namanya. Nggak cerdas, kurang yakin nama Rasulullah. Tapi Rasulullah menghargai semua orang. Mau Badui yang pintar, mau Badui yang itu kalau nyebut di sini apa tuh? Sengak ya. Suka nantang-nantang. Tapi Nabi tidak pernah hatinya menolak. Nabi terima semua. Itulah hebatnya Nabi. Lain dengan kita. Kita kalau ada orang begitu kesel kita. Apa kata Nabi? Kamu maunya apa? Nabi tantang balik. Tapi jangan tantang balik kita ya. Itu cuma untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Arab Badui, dia lihat-lihat keliling, nggak ada apa-apa kecuali pohon kurma. Maka dia katakan, "Ya Muhammad, itu ada pohon kurma, panggil sini." Uduh, ngeri kali ini orangnya.
Untung yang ditantang seorang nabi, dan nabinya bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk jin dan manusia. Ini jin ada yang hadir, Pak. Yang di bukit itu tuh ada yang hadir. Di bukit sana juga ada yang hadir. Bukan sotoy, tanya aja sama ahlinya ya. Assalamualaikum ayuhal jan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus kepada jin dan manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Alam itu ada fam-famnya, ada fam nabat. Apa arti nabat? Tumbuh-tumbuhan. Ada Adam, ada jin. Ada apa lagi? Yang di atas itu namanya apa? Bintang-bintang, nujum. Semuanya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Nabi Muhammad bukan hanya kita. Suatu kali ada anjing lewat. Anjingnya lucu-lucu, tapi ganggu sholat. Cuma ada anjing yang tidak ganggu sholat. Apa kata Nabi? Laula annaha ummatun minal umam la amartu biqatliha. Seandainya si anjing-anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat, tentu aku memerintahkan untuk membunuhnya, membinasakannya. Berarti si guguk pun juga umat. Jadi kita nggak boleh karena anjing najis terus kita sembelih, nggak boleh ya. Kita kemudian zalimi, nggak boleh. Karena dia juga umat. Onta umat, makanya onta datang kepada Rasulullah ngadu. Bedanya onta ngadu masalah lapar sama beban. Ngomong si onta, ya Rasulullah, bebanku sangatlah banyak, tapi makanku sedikit, tuanku pelit. Kalau bahasa Jawanya apa Ustaz? Pelit, medit gitu. Ada yang lebih jelek dari itu gak? Kalau bahasa Arabnya syahih, pelit, bakhil. Di atas bakhil itu syahih. Syahih itu gak hanya pelit ke orang, ke badannya dia pelit. Itu syahih. Dan orang yang paling syahih adalah disebut nama baginda, dia tidak bersalawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang paling bakhil, paling apa tadi? Medit. Aduh, jelek banget ya. Orang paling pelit itu disebut namaku, yang mana dia ada semua karenaku. Dia tidak berterima kasih kepadaku. Maka salawat kita bentuk terima kasih kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui nantang Rasulullah. Ya Muhammad, itu ada pohon kurma. Panggil aja sini. Kalau emang ente seorang Rasul rahmatan lil alamin, Rasul Rabbil alamin. Nabi Muhammad senyum aja. Itu kan umatnya. Itu pohon ada ruh, namanya ruh nabat. Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani dalam kitab Sirrul Asrar menyebutkan ar-ruh an-nabati. Ada di situ. Sedangkan di hewan ar-ruh al-hayawani. Ada semua, dan itu ada nama-namanya. Rasulullah yang nyimpan namanya. Nama ini yang dibagi-bagi kepada kekasih-kekasihnya. Dipanggil oleh Rasulullah. Oi pohon kurma. Cuma karena saya tidak tahu nama pohon ini, saya nggak bisa manggil dia. Oi pohon, nggak datang dia. Wajar, kita bukan Nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Rasulullah, datang itu. Coba zaman sekarang keramat begitu ditunjukkan, wah abah langsung disembah orang. Ini Allah ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW 13 tahun hanya mengajarkan tauhid di Mekah? Supaya sahabatnya tidak menyembahnya. Meskipun babullah, pintu menuju Allah, hanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi la sabil ilaihi illa min babih. Tidak ada lagi jalan mengenal Allah
kecuali melewati Rasulullah SAW. Maka seberapa kenal seseorang kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh itulah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Rasulullah, itu pohon kemudian bersujud sampai kepada Rasulullah. Jalan, coba bayangin pohon jalan. Horor semua ya. Bisa-bisa bubar pengajian kita ya. Hujan turun aja bubar kok. Ntar ada masa pengajian hujan turun bubar nggak? Ntar kita lihat ya. Ada masanya nanti. Hujan itu rahmat bukan? Masa takut sama rahmat enggak? Minta-minta rahmat dikasih nggak mau. Cuma dari tadi panitia doa, ya Allah, kok hujan? Dia lupa. Ini hampir di setiap majelis yang saya kunjungi, sebelum acara siangnya kah, sebentar sebelum acara, itu selalu ada gerimis. Selalu begitu. Jarang sekali enggak. Ternyata tadi Pak Camat kita cerita, kampung Sanga-Sanga ini, kecamatannya hot. Ya. Atasnya ada batu bara, bawahnya ada batu bara. Maka orangnya juga membara-bara. Tenang ya. Begitu kata kawan kita tadi ya. Kayaknya cuma Ustadz yang bisa baca itu Ustadz. Coba Ustadz bilang tenang. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Ali, kami kalau jalan-jalan bersama Rasulullah, itu sahabat senang. Kenapa? Pasti ada aja kejadian luar biasa. Jalan bersama Rasulullah diikuti beberapa khadam-khadam Rasulullah. Kata beliau, tidaklah kami melewati syajar wala jabal. Kami tidak melewati pohon, gunung-gunung, kecuali semuanya menyapa, Assalamu alayka ya Rasulullah. Coba kita jalan. Mau datang ke masjid, pohonnya apa? Assalamualaikum. Hai hamba Allah, pingsan besok langsung stroke. Ada juga kawan saya disalamin oleh makhluk tak tahu dari mana, lalu besok-besok ngaku jadi nabi. Ada, tidak sanggup kita mengalami hal-hal begitu. Maka tidak usah minta karamah. Karena karamah tertinggi adalah ma'rifah. Ma'rifat itulah yang membuat seseorang istiqamah. Kalau pahala gak bikin istiqamah. Pahala nih atau keajaiban. Kalau keajaiban tidak didapat, orang mikir, kayaknya majelis Abah ini kurang sakti. Saya udah selawat per 1000 tapi gak ada hasilnya. Saya sudah datang ke majelis, kok merasa tengkar sama istri saya. Nyalahin Abah. Kok semenjak ngaji sama Abah, rezeki saya seret gitu. Ada yang gitu nggak? Tuh suul adab ente sama guru itu ya. Kalau begitu terus, saya khawatir itu menyakiti aulia Allah. Khutimta bisu'il khatimah. Bisa ditutup nyawanya dengan su'ul khatimah. Karena berusangka dia yang salah. Yang disalahkan guru. Itu bukan Bani Adam, Bani Iblis. Pengajian tadi pagi apa tadi malam? Kemarin malam ya. Iblis itu nyalahin Nabi Adam. Bahkan nyalahin Allah. Iblis itu hakikatnya dahsyat. Zikir la ilaha illallahnya tidak pernah berhenti. Sehingga dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kita ahlul haqa'iq, apa kata mereka? Iblis itu ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, yang berhak disembah, disujudkan cuma engkau. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Tuh, sok ahli tauhid ya. Nanti bakal muncul ilmu-ilmu begitu ya. Yang mengatakan cium tangan sama dengan sujud.
Kita cium tangan bukan menyembah guru, kita cium tangan karena cinta kepada Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Karena tidak bertemu beliau, kita bertemu guru-guru. Nabi Muhammad SAW marah nggak kepada Arab Badui? Tidak marah, tapi dididik. Akhirnya Arab Badui bersyahadat, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi setelah menyaksikan keajaiban tadi bahwa engkau betul-betul Rasulullah, Nabiullah. Boleh nggak beriman begini? Sah nggak imannya? Sah, tapi iman ala Badui. Mau begitu? Boleh, nggak apa-apa. Sering-sering aja begitu. Abu Bakar pernah begitu nggak? Abu Bakar pernahkah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ente emang Rasulullah, ayo, tuh bulan tuh pecahin tuh, belah dua tuh. Pernah nggak gitu? Nggak pernah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bahkan tidak sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu hakikat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti apakah wajah Rasulullah? Dia hanya menangis. Dia tidak sanggup menjelaskannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dulu ada seorang ibu-ibu, Nabi lagi hijrah. Hijrah terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di satu kampung antara Mekah dan Madinah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlihat haus secara manusiawi. Ternyata yang haus itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka mampirlah di satu kampung. Di kampung itu ada seorang ibu-ibu. Ibu ini mengembala domba. Di antara domba itu ada domba yang mengeluarkan air susu. Tapi Nabi lirik, mana domba yang air susunya kempes dan tubuhnya layu. Kata Sayyidina Nabi SAW, wahai bunda, izinkan kami memerah susu kambing atau domba yang kurus itu. Kata si ibu penjaga, oh ambil aja. Dia sudah gak minat sama domba itu. Diambil oleh Rasulullah, gak langsung diambil domba isi susunya. Dipijat-pijat. Ini bukan ijazah pijat ya. Nabi urut-urut, Nabi sayang-sayang. Sehingga si domba merasa disayang. Si domba mengenal itu Rasulullah SAW. Tapi si ibu belum tahu kalau itu Rasulullah. Dia lihat-lihat dari jauh. Apa ini? Kok aneh ini orang? Kita ingin buang itu domba. Kok ini orang malah dipijat-pijat, disayang-sayang. Setelah disayang-sayang, ditadlik bahasa Arabnya, dipijat-pijat. Sehingga lancarlah darahnya. Ternyata si domba terkilir. Dipijat oleh Rasulullah, darahnya lancar. Dipencet itu susunya. Keluarlah laban susu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akal saya sulit menerima. Kenapa? Itu tidak ada susunya. Gimana? Sebenarnya itu susu keluar dari tangan baginda atau keluar dari domba? Nanti kalau masuk surga tanya ya sama Rasulullah. Tapi kalau saya dalam pandangan hakikat melihatnya, keluarnya dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalilnya apa? Dalilnya ketika beliau sedang di suatu masjid dan juga sedang perang. Terjadi berkali-kali. Para sahabat mencari wadu. Wadu itu tempat air untuk wudu dan minum. Tidak ketemu airnya. Airnya habis. Mereka mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda mengatakan, kumpulkan semua air yang tersisa. Itu yang tersisa dikit dicampur. Dicampur lalu Nabi berdoa. Apa kata para sahabat? Sayyidina Anas, para sahabat mengatakan, kami melihat ma yatafajjar
min baini asabi'i, kami melihat air keluar dari jemari-jemarinya sallallahu alaihi wasallam. Itu air Nabi ada keran gak di belakang badannya? Masuk akal gak di akalnya kita? Akal kita, tapi akal Sayyidina Nabi akbar min uqulina, akalnya lebih besar dari akal kita. Kita kalau pusing, stres, Nabi kalau ada masalah di bumi, maka beliau mengakses yang di atas bumi. Beliau terus ke surga. Surga itu ada 4 mata airnya. Ada air mineral, ini bukan merek ini ya. Ada air susu, ada air madu, ada air khamar. Semua riwayat yang kita lihat, inilah 2 yang sudah keluar di bumi. Air mineral dan air susu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan tambah bingung, dipelatih, ini siapa ini orang? Dia lihatlah dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi. Kelak inilah skenario Allah. Abu Bakar tidak berani lihat, hanya melihat tangan Nabi memerah susu. Kelak perempuan ini diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi bercerita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin boleh kita sebut ketidaksengajaan yang bawa berkah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 hari ini banyak sekali ketidaksengajaan ya Abah ya, dan semuanya diberkahi. Alhamdulillah. Keluar tuh air susu. Kira-kira gimana? Kita boleh beda kan? Kalau antum meyakini keluarnya dari susu, oke. Kalau saya tidak, saya meyakini keluar dari jemari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nggak akan kehausan. Nabi hanya memerankan gaya haus. Ketika para sahabat semuanya tidak makan, Nabi carikan makan. Lalu beliau tidak makan dan beliau mengatakan, innama at'amani rabbi wa saqani, yang memberiku makan dan minum adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sesekali Nabi pura-pura, bukan pura-pura ya, Nabi berempati. Kalau pura-pura tidak pantas. Berempati ke sahabat yang lapar, belum menunjukkan sikap lapar sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Salah satu kekasih dan murid Rasulullah, khadam beliau yang suka mengambil berkah sisa makanan Rasulullah di masa hidupnya, beliaulah Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjadi gubernur dan menjadi pengusaha. Dulu remah-remahan tangan Rasul dia yang ngumpulin, dimakan. Makanya orang Syiah benci sama Abu Hurairah, dituduh Abu Hurairah ini orang yang tamak, ya, yang suka makan. Mereka tidak tahu tamak kepada sisa-sisa Rasulullah itu adalah keberkahan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya bekas Rasulullah, rambut Rasulullah dibagi, air bekas wudu Rasulullah dibagi. Itu para sahabat semuanya tamak ingin mendapatkannya. Maka tamak dalam hak Nabi SAW itu dibolehkan. Kita boleh tamak dalam cinta kepada beliau. Karena tamak itu bahasa Arab artinya keinginan yang kuat, cinta yang luar biasa. Lain dengan tamak bahasa Indonesia. Sayyidina Abu Hurairah, orang Arab dahulu makan kurma atau bubur gandum. Gandum seperti beras di kita. Ada beras 6.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Satu kali karena orang-orang di Yaman merasa kedatangan Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, mereka masaklah gandum termahal, dihidangkan kepada Sayyidina Abu Hurairah.
Ketika beliau menerima hidangan itu, beliau melihat gak jadi makan. Lihat lagi gak sanggup makan. Yang ketiga, Sayyidina Abu Hurairah tidak sanggup menahan tangis. Apa kata beliau? Ma akala habibi, kekasihku Rasulullah tidak makan seenak ini, tidak pernah menikmati gandum seenak ini. Maka saya sebenarnya malu jika dihabis maulid lalu makan kebuli. Teringat kisah Sayyidina Abu Hurairah. Tapi karena sahibul bait, sahib marnamid yang punya acara, sedih juga kalau tidak disentuh. Kita sentuh juga. Abu Hurairah pun makan, tapi air matanya mengalir. Inilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hatta mau makan yang terlihat Rasulullah SAW. Hatta mau jalan, Sayyidina Abdullah bin Umar minta ditemani oleh seorang khadamnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu anak khalifah kedua, ingin mengenang Rasulullah, maka diajaknya kawan-kawannya, mari kita kenang Rasulullah. Jalanlah ia di mana Rasulullah dulu pernah menginjakkan kaki. Beliau naik ke atas kuda atau onta atau himar di mana Rasulullah dulu pernah menaikinya. Ketika sampai di tempat, kepalanya menunduk, tapi tidak ada yang sedang dihindari. Bertanyalah khadamnya, ya Abdullah, kenapa engkau menunduk padahal tidak ada yang menghalangi kita? Kata beliau, aku teringat di titik inilah Rasulullah dulu menunduk karena dulu ada pohon. Pohonnya sudah ditebang. Inilah cara mereka bermaulid. Inilah cara mereka memperingati Mi'raj. Inilah cara mereka mengenang sang baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah rahasianya kenapa para sahabat tidak perlu mengadakan maulid. Karena hari-hari mereka memandang nur Nabi Muhammad SAW. Datanglah seorang sahabat ke negeri Syam. Ternyata di situ bersembunyi seorang muazzin. Kulitnya hitam legam, tapi suaranya membahana sampai ke surga. Ialah Sayyidina Bilal, mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, anta maulana, engkau tuan kami. Bukan lagi dipanggil budak. Engkau tuan kami wahai Bilal, dan orang yang dimerdekakan oleh tuan kami. Dimintalah Sayyidina Bilal untuk berazan sesaat. Apa yang terjadi? Dia baca Allahu Akbar. Seluruh orang-orang yang pernah mendengar Rasulullah di kampung itu dulu, yang mereka berhijrah, menangis. Seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Baru pindah ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surah Bilal yang indah berhenti ketika baca Muhammad, dia pingsan. Seakan-akan dia berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita disebut nama Nabi dari tadi, sulit mata ini berkaca-kaca. Sulit dada ini merinduinya. Mungkin kalbu kita sudah banyak tersita oleh dunia. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah. Buanglah cinta selainmu, selain kepada Rasulmu dari kalbuku. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kawan dari Al-Hasan Al-Basri, mereka wafat di tahun yang sama, 110 Hijriah. Namanya Muhammad bin Sirin, yang mana ilmu takbir mimpi bersumber darinya. Imam ini punya guru, seorang tabi'in senior, namanya Ubaidah. Ubaidah ini murid dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Anas.
dua kekasih Rasulullah. Ubaidah menyimpan beberapa rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia riwayatkan, dia terima dari gurunya Anas bin Malik. Anas bin Malik menerima dari ayah dan ibunya. Ayahnya bernama Abu Talha, ibunya bernama Ummu Sulaim. Kata Anas bin Malik, dahulu selesai Rasulullah bertahallul, selesai umrah dan haji, beliau membotaki kepalanya, menghabiskan, disebut tahliq. Beliau botakkan kepalanya, gundul. Karena Nabi mengatakan, ya Allah rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya. Ini bapak-bapak yang sok ganteng ini, kalau umroh tahun ini, tahun depan gundul. Sepakat? Karena Rasulullah tidak pernah cuma motong sedikit. Rasulullah selalu setiap kali tahallul potong semua. Mau mengamalkan? Amalkan. Nanti saya nggak ganteng lagi. Ganteng bukan di rambut, di muka. Sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mau berangkat akhir bulan ini, bulan depan, bulan besok, tahun depan, gunduli rambutnya. Karena gundulkan rambut itu adalah penghinaan diri tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi ketika digunduli bagian kanan? Ya Abu Talha, dipanggil ayahnya Sayyidina Anas. Ambil ini. Maka diambil, dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi, dapatlah sahabat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 8, ada yang berapa. Ada yang sudah dapat, dipotong-potong lagi. Yang penting dapat. Berarti Nabi suruh mengenang rambutnya. Dan rambutnya sampai hari ini sudah banyak datang ke Indonesia. Semoga ini tanda keberkahan. Tidak hanya rambut, zuriatnya pun sudah banyak di negeri ini. Pewaris-pewaris ma'rifatnya pun sudah mulai muncul di negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dipotong lagi, digunduli lagi bagian kiri. Kata Nabi, ya Abu Talha, berikan kepada istrimu Ummu Sulaim. Maka diberikan ke Ummu Sulaim. Yang disimpan, bagikan rambutku ini kepada manusia. Berarti Nabi mengizinkan mengenangnya walaupun hanya lewat rambut. Ummu Sulaim ternyata lebih dahulu ketika Rasulullah tidur di rumah, masukkan ke dalam botol kecil, dijadikan bibit untuk parfum. Diambil 1 tetes, dicampur dengan kasturi. Ambil 1 tetes, campur dengan mawar, melati, terus begitu. Sehingga entahlah mana yang mengharumkan. Entah Rasulullah diharumkan oleh kasturi, entah kasturi yang tambah harum karena wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana yang lebih harum? Kasturi atau keringat Rasulullah? Kalau keringat kita gimana? Keringat antum bau jengkol. Bau apa lagi? Bau asem. Keringat kita, karena kita bukan Rasulullah, wajar. Rasulullah SAW harum, bukan main. Ketika dapat rambut, Ummu Sulaim dapat cara baru. Itu rambut diambil, dicelup ke kasturi, dicelup ke air, dicelup. Bertambah ilmunya. Apakah itu syirik? Itu namanya tabarruk, mengambil keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang mendapatkan bagian ini, dia mendapatkan keharuman yang luar biasa. Lain dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika dia hendak wafat, dia wasiat kepada khadamnya, jika aku mati, selipkan rambut kekasihku Rasulullah di kain kafanku. Kira-kira gimana tuh? Mungkar Nakir kenal gak sama Rasulullah? Sama rambut Rasulullah kenal gak? Kalau ada orang wafat, di bajunya, di kafannya ada rambut Rasulullah,
Berani nggak dicolek sama Munkar Nakir? Nggak berani. Ya, nggak berani. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Bumi Allah haramkan mengganggu jasad para nabi. Maka dari hadis ini ulama kita mengistinbatkan, siapapun yang punya sedikit dari nabi, dia tidak akan dirusak oleh bumi. Bumi ini, jika nanti ada orang yang kurang ajar sama Rasulullah, kata Munkar Nakir, himpit dia wahai bumi, jepit dia wahai bumi, cekik dia wahai bumi. Begitu Munkar dan Nakir. Tapi kalau ada bau rambut Rasulullah, siapa yang berani mengganggu? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sedih Bapak Ibu Saudaraku, jika rambutnya tiada, jika bau keringatnya tiada. Rasulullah mengatakan, al ulama warasatul anbiya, pewaris hakikiku masih ada, yaitu para ulama yang mengenal Allah dengan jalal dan jamalnya. Maka ulama itu sirnya adalah sirrul anbiya, karena mereka mewarisi para nabi. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana, udah ngantuk belum? Saya yang ngantuk. Kalau mau terus salawat dulu satu kali. Ya, fadal, salawat dulu Ustaz. Habis itu kita tambah satu sesi. Kalau mau tanya jawab boleh, insya Allah. Jam berapa, Bah? Boleh. Satu lagu ya. Antum bisa ini Muhammad. Salawat Adnani hafal? Adnani. Sallallahu alaihi Allah. Hafal? Oke, fadal. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Sallallahu alaihi Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Ya man ratim min hazza kull kamali. Madha yu'abbiru an ulaka maqali. Anta alladhi ashraqta fi ufuqil ula wa ma'auta bil anwar kull dalali. Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran Ustaz. Saya suka salawat Adnani karena itu adalah sesuatu yang didendangkan oleh Sayyid Abdul Muttalib ketika sang baginda lahir. Sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Lanjut apa tanya jawab? Suka didongengin ya. Tar tidur lagi. Karena bocorannya saya suka didengerin sebelum tidur. Ya, jadi kalau nggak bisa tidur dengerin dulu videonya. Habis itu tiba-tiba ngantuk. Ya antara sedih dan seneng sih ya. Sedihnya kok didengerin pas mau tidur. Senangnya dalam ilmu psikologi, gelombang-gelombang suara tertentu bisa menenangkan pikiran sehingga membuat orang tidur. Saya mungkin yang kedua itu, menghibur diri. Alhamdulillah, biar nggak sedih bah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, afalnya, sifatnya, dan zat dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber diri kita dari siapa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah. Apa sebutannya? Abul Arwah. Beliau bukan Abul Rijal, tapi beliau Abul Arwah. Karena ruh tidaklah berjenis kelamin. Ruh itu suci, selalu suci. Dia hanya terhijab dan terhalang. Lain dengan kolbu. Kalau kolbu kita maksiat dengan mata, telinga, langsung ada noda hitam di kolbu. Apalagi jika di kolbu ada iri, dengki, suudzon, buruk sangka kepada makhluk Allah, maka ada noda hitam di kolbu. Maka kenalilah nama-nama Rasulullah. Ada nama-nama yang diriwayatkan, ada nama-nama yang dimakrifatkan. Nama-nama yang diriwayatkan banyak sekali. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama Mekah. Beliau mengatakan, ialah Muhammad, man ismuhu fis sama Ahmad, wa fil ardi Muhammad. Dialah sang Nabi, di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penduduk langit telah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Inilah kenapa ketika Sayyidina Jibril membawa sang baginda, lalu beliau ditanya oleh penjaga security langit, Man anta wa man ma'ak? Kamu siapa? Padahal Sayyidina Jibril bolak-balik ke sana. Emang begitulah, itu security langit. Bumi begitu wajar ya. Memang tugasnya begitu. Kita maklumi, kita nggak boleh marah. Sayyidina Jibril nggak ngomong, ente nggak tahu siapa aneh. Nggak ngomong begitu dia. Dia katakan, Ana Jibril wa ma'i Muhammad wa qad bu'itha ilaih. Bersamaku sang Muhammad. Dialah yang diutus. Dialah yang disebut-sebut. Ternyata passwordnya langit sampai ke langit ketujuh. Ism Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad langsung dibuka. Langsung dibukakan pintu langit. Oleh karena itu orang-orang yang belajar ilmu hakikat dan tidak menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad inqata'at, dia telah terputus, tidak akan pernah usul sampai kepada ujung dan hakikatnya. Makanya a'la turuq indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thariqat tercepat kepadanya adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berselawat kepadanya tidak akan terasa jika tidak kenal siapa yang punya nama. Oleh karena itu ulama kita mewariskan kepada para santri-santrinya kitab-kitab maulid, kitab dalail khairat. Untuk apa itu semua?
supaya orang jika bersolawat terasa teringat sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau solawat ngelewatin pohon, bacanya gini, salatu wassalamu alaika, salam atas engkau wahai Rasulullah. Kalau lagi lewat pohon ya, wahai yang mana semua pohon, semua batu, semua gunung mengucapkan salam kepadanya. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Rasulullah mengerti semua bahasa. Yang penting kita menyampaikan pesan-pesan cinta. Namun karena kita tidak melihat dengan mata hakikat, kita tidak akan lihat disebut nama Nabi di dekat pohon. Pohon itu sebenarnya senang. Suatu kali Rasulullah SAW dibuatkan minbar. Kita tahu kisah ini masyhur luar biasa. Yang membuatkan sahabat yang berasal dari negeri Rum. Karena orang Arab tidak punya peradaban mengukir. Membuat mebel nggak ada. Nabi hanya punya sandaran biasa. Sandarannya terbuat dari pelepah dan pohon kurma. Ketika Nabi pindah ke mimbar, hanna hanina kal ba'ir kan naqah, ada terdengar suara menangis, suara seperti kesedihan ada pada satu benda. Dilihat kiri kanan tidak ada. Ternyata yang bersuara menangis itu adalah sandarannya, kayu-kayu atau pelepah kurma. Coba kalau malam-malam, tengah malam kita lagi zikir, terus lemari kita bunyi, kaget gak? Kaget ya? Ada juga yang separuh-separuh gila habis itu. Tuh Lia Eden udah meninggal. Lia Eden itu sholat tahajud. Dia merasa kamarnya sudah dikunci. Tapi kok tiba-tiba ada sosok putih di depannya. Yang tidak pernah mengaku jadi siapa-siapa, tapi diyakini sebagai Jibril. Lama-lama Lia Eden kayaknya gak puas jadi Lia Eden. Dia lama-lama mengaku, akulah Jibril itu. Naik pangkat dia ya. Nabi Muhammad luar biasa, gak pernah ngaku jadi Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalami semuanya. Ya, disalami semuanya. Yang dibaca oleh para munsyid, para penasyid itu adalah solawat-solawat dendang-dendang yang dulu disolawatkan oleh semua benda di alam semesta. Yang mereka baca sama. Ya Nabi, salam alaika. Itulah rahasianya kenapa mesti berdiri. Disebut mahal qiyam. Meskipun tidak wajib. Tapi itulah cara kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur Allah bukakan mata hati. Terasa beliau hadir. Karena imam-imam kita mengatakan tanda Rasulullah hadir, namanya selalu ada di lisanmu, terasa bergetar di kolbumu, membuat bulu romamu berdiri. Itulah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh ini adalah sesuatu dari nurnya. Jiwa ini juga satu bagian dari nurnya. Kolbu ini juga satu bagian dari kolbunya. Ruh kita ini juga pancaran dari ruhnya. Maka kenalilah beliau dengan sekenal-kenalnya. Maka tidak salah Sayyidina Umar ketika mengatakan Muhammad tidak pernah mati. Sayyidina Umar sedang mabuk dalam bab hakikat cinta. Tapi ini babnya sedang di bab syariat. Ditegur oleh Abu Bakar, dibacakan ayat. Maka dulu ayat ruqyah digunakan bukan untuk kesurupan, tapi untuk menyadarkan orang yang mabuk dalam bab fana, cinta kepada Rasulullah. Jadi ruqyah sekarang turun kelas Abah ya, tapi lumayanlah daripada nggak ada. Ya, karena juga ada ruqyah untuk pengobatan. Tafadhol silakan. Jika bisa memberi manfaat, kasih manfaat. Falyanfa kata Nabi. Beliau manfaat kepada manusia. Tapi sahabat-sahabat kelas tinggi, ayat dibaca bukan untuk mengeluarkan jin dan syaitan, tapi untuk menyadarkan seorang sahabat dari fana dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dibacakan ayat. Ya Umar, kata Abu Bakar, karena Abu Bakar juga guru Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah pernah berfirman, afa immata au qutila. Seandainya Sayyidina Muhammad itu wafat atau terbunuh, lalu kalian inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling, kalian akan goncang. Sayyidina Umar langsung sadar dari mabuk cintanya. Itu sebabnya kalau ada lagi mabuk zikir, itu bacakan aja laqad ja'akum. Keras bacanya. Atau innallaha malaikatahu. Ada yang zikir enggak berhenti-berhenti. Angkat tangan baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu selawat dengan keras, nanti dia akan berhenti. Dia akan sadar dari fananya dalam zikrullah. Itulah dahsyatnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, fa immata, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembunyikan dalam lafaz fa immata huwa au kutila huwa. Huwanya disembunyikan, maka hu itu adalah nama yang disembunyikan. Disitulah Sayyidina Umar sadar beliau menangis. Lalu pedangnya yang tadi dia sodorkan kepada orang yang mengatakan Muhammad qad mat, Muhammad mati. Dia marah bukan main, karena bagi dia Nabi Muhammad SAW tidak pernah mati di dalam dirinya. Dalam hatinya selalu hidup. Baru Sayyidina Umar sadar. Berarti yang lebih tegar siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Hadis masyhur kita sudah kenal semua, sayang kurang dimaknai. Tidaklah sempurna, bahkan kalau indah ahlil haqa'iq, tidaklah benar-benar beriman. La yu'min, tidak benar-benar beriman. Ahadukum, masing-masing kamu, termasuk al-faqir. Hatta akuna, kata beliau, sampai aku ahabba ilaih, lebih dia cintai daripada dirinya, min nafsihi, dari dirinya, anak-anaknya, hartanya, wan nas ajma'in, bahkan semuanya. Gimana? Udah lebih cinta Rasulullah belum? Saya belum yakin ya. Coba cek ya. Lebih lama buka Facebook atau pegang tasbih baca sholawat? Ini ngecek aja nih ya. Jujur. Megang apa? Tapi ada yang jawab apa? Kami buka handphone, nonton Buya katanya. Modus ya. Les namanya. Lebih lama kita membuka YouTube, mendengarkan kalam-kalam yang mungkin sebagian tidak bermanfaat, daripada mendengarkan nama baginda disebutkan di kolbu. Mana yang lebih banyak? Masih kepada itu. Maka sekarang kita masih belajar cinta. Jangan dulu mengaku sudah cinta. Kalau sudah cinta, kita berkorban. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah nantang Nabi. Lain dengan Badui, nantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bukan nantang, malah menghabiskan hartanya. Ketika beliau punya harta, punya hasil dagang, dibawa semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berbangga bawa separuh hartanya. Ketika sampai di depan rumah Rasulullah, dia lihat, lah Abu Bakar semua hartanya. Akhirnya Sayyidina Umar balik, dia ambil semua hartanya. Dan dia mendeklarasikan cinta. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, tidak ada lagi yang aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Tapi setelah aku mencintai diriku. Tuh, Sayyidina Umar masih narsis. Dulu narsis Sayyidina Umar.
Lalu dibimbing oleh Rasulullah, ya Umar, cintamu kepadaku belum sempurna sampai engkau lebih mencintaiku daripada dirimu. Sayyidina Umar langsung revisi cintanya, dia naikkan, dia upgradekan. Ya Rasulullah, saksikan aku lebih cinta engkau daripada diriku. Maka hartanya semua dia berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang berkorban untuk maulid, baik waktunya, lelahnya, ada yang nggak pulang beberapa hari, nggak ketemu istrinya, ya benar apa? Ada yang cuma telepon-teleponan, ada yang katanya sakit masuk rumah sakit karena gagal kemarin acaranya, ya. Itu semua bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang memberikan hartanya. Ada yang waktu perang Uhud memberikan nyawanya. Ada yang nggak punya apa-apa, maka dia berikan dirinya. Ya Rasulullah, terserah engkau kemanakan aku. Itulah seorang perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau apakan aku, terserah, nikahi atau engkau berikan aku kepada sahabatmu, terserah. Kalau Ka'bah nanti Umi yang marah Pak ya. Begitu mereka semua. Nggak ada mereka yang nantang Rasulullah, yang cinta kemudian bersyarat, yang bersolawat lalu minta sesuatu, tidak ada. Kecuali sahabat-sahabat yang awam. Sahabat yang awam pun ada yang cerdas. Ini sebagai penutupnya. Ketika Nabi diberikan jubah, masih ingat? Diberikan oleh sahabat, ada sahabat ngasih jubah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak lama berselang, ada orang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku suka jubahmu, tolong berikan kepadaku. Kira-kira gimana Pak? Kita ngasih Nabi, tahu-tahu samping kita minta. Kesel nggak sama dia? Kita cubit-cubit tuh orang ente, sul adab. Orang ini senyum aja, dia bertebal muka. Tapi ini jangan cobain Ka'bah ya. Apalagi aneh, nggak pantas. Kami bukan Rasul, kami bukan orang suci. Lalu Nabi mengatakan, baik, tunggu sebentar. Nabi ingin menyenangkan orang yang memberinya. Tapi ada satu rahasia. Nabi ingin membiarkan keringatnya menempel pada jubahnya. Dibiarkan sejenak. Itulah jubah yang sangat mulia. Jubah yang pernah menutupi tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buka, diberikan kepada orang itu. Dilipat oleh dia. Ketika pulang langsung ditahan di luar masjid. Ente ini kurang ajar. Nabi baru make, kamu langsung minta. Kurang ajar ente. Dia matanya berkaca-kaca. Wahai sahabatku, tahukah kamu untuk apa aku meminta? Inilah modalku satu-satunya. Karena aku rasa nyawaku sudah mau habis. Maut hendak menjelang. Aku berharap dikafani dengan jubah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepintar-pintarnya Arab Badui itu ya. Ini yang sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang belum cerdas kayak tadi. Tapi Nabi selalu mendidik sehingga mereka cerdas, mencintainya tanpa syarat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melebihi diri, melebihi harta, melebihi pasangan, melebihi dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.